Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengampu mata kuliah Tahsinul Quran, yakni kepada Bapak Fikri Fakhrihin MBDI, dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa Unihams Universitas Kiai Muhammad Universitas Kiai Musa Kisah, yang mana pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang marotibul qiraah. Yang mana marotibul qiraah ini marotibul qiraatul Quran adalah tempo membaca Al-Quran. Kita sering mendapati orang membaca Al-Quran dengan tempo berbeda-beda. Ada yang membacanya cepat, ada yang pelan, ada juga yang sedang, dan ada yang paling lambat. Ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran yang disepakati oleh para ahli qiraat, yakni para ulama tajwid. 4 tempo membaca Al-Quran diantaranya: yang pertama, tahqiq dan ketentuannya. Yang mana tahqiq adalah membaca Al-Quran lebih pelan dari tartil atau membacanya lambat dan perlahan-lahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafadzkan huruf beserta sifat-sifatnya. Contoh, bacaan dengan tingkatan adalah bacaan Syekh Muhammad Khalil Al-Husari yang sudah tersebar rekamannya, atau Syekh Abdullah Ali Basfar versi Mujawad. Termasuk dalam tingkatan tahqiq juga adalah bacaan yang biasa disandungkan oleh Qori Muammar ZA. Tingkatan bacaan Al-Quran yang pertama adalah tahqiq. Jika dilihat dari pengertian etimologi bahasa, tahqiq adalah tarkik dan takkid, yang berarti teliti dan menguatkan. Namun jika dilihat dari sisi terminologi, yakni istilah, tahqiq menurut para ahli qiraah adalah membaca dengan lambat dan tenang, dengan memberikan haknya secara totalitas tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Tingkatan ini cocok digunakan dalam proses taklim, yakni belajar mengajar. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan dari tahqiq. Dalam ketentuannya, membaca Al-Quran dengan jelas dan teliti, memanjangkan mat, menegaskan hamzah, menyempurnakan harokat, melepas huruf secara tartil, yakni pelan, menjaga hukum-hukum tajwid, memberikan kepada setiap huruf baik makhraj maupun sifatnya, mentadaburi maknanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tartil. Dari 4 bagian yang sudah ditentukan oleh ulama qiraah, yakni tartil. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Setiap huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan
tartil, seseorang perlu mengetahui huruf-huruf Al-Quran dan kaidah-kaidah membaca yang baik, yaitu dengan tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil sangat dianjurkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Berikutnya adalah cara membaca Al-Quran dengan tartil, yakni yang pertama memahami hukum tajwid. Jadi untuk membaca tartil harus memahami hukum tajwidnya. Yang kedua yaitu membaca setiap huruf sesuai makhraj. Yang ketiga yakni membaca dengan penuh penghayatan. Yang keempat yaitu memperjelas dan memperindah suara. Untuk ketentuan dari tartil, membaca dengan tartil, yakni yang pertama membaca perlahan-lahan, membaca dengan fasih, merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca, memperjelas huruf dan harokatnya, menyerupai permukaan gigi yang rata dan tertata rapi. Bagian yang ketiga yakni adalah membaca dengan hazr, yang mana adalah membaca Al-Quran dengan cepat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Membacanya tetap tidak keluar dari hukum-hukum ilmu tajwid. Hazr biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam tempo singkat, sebagaimana yang banyak kita jumpai pada acara tahlilan, yasinan, atau sholat tarawih. Karena bacaan cepat yang keluar dari peraturan ini cenderung merusak ketentuan membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk ketentuan dari hazr dalam membaca Al-Quran adalah memperpendek bacaan mat, mengurangi gunnah, dan tetap merujuk pada ilmu tajwid. Bagian yang keempat yaitu membaca dengan tatwi, yang mana tatwi di sini adalah membaca Al-Quran pertengahan antara pelan dan cepat. Bacaan tadwir ini dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu pelan. Bacaan at-tadwir ini lebih dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan, tetapi pertengahan antara keduanya. Tingkatan bacaan Al-Quran yang kedua adalah tadwir. Menurut pengertian bahasa, tadwir adalah menjadikan sesuatu dengan bentuk melingkar. Adapun menurut istilah para ulama tajwid, yang dimaksud dengan tadwir adalah bacaan yang sedang, yaitu antara tahqiq dan yakni perlahan, dan hazr yakni cepat. Untuk ketentuan dari tadwir merupakan Untuk yang pertama yaitu tadwir merupakan tingkatan membaca Al-Quran yang berada di antara tartil dan hazr. Yang kedua yakni tadwir adalah cara membaca Al-Quran dengan tempo sedang, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Yang ketiga yaitu pada tempo tadwir bacaan mat tidak dipenuhkan, seperti mad jaiz mufasil tidak sampai panjang 6 ketukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.